Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sobang, yang juga saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sobang beserta staf tata usaha. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, ya sudah kenal lah ya. Saya berdiri di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata budaya positif CGP modul 1.4. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini adalah bagian dari proses, artinya nanti selama sepanjang nanti penyampaian materi boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian melakukan interupsi, menyanggah, boleh saja. Artinya ini sangat terbuka untuk kita diskusikan bersama terkait budaya positif di sekolah kita. Jadi begitu mengalir saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terkesan saya mendominasi, tetapi kita belajar bersama. Baik, sebelum kita mulai, selanjutnya ini ada semacam kesepakatan kelas bersama antara kita yang ada di sini. Yang pertama datang tepat waktu, alhamdulillah. Saya yakin tanpa disepakati pun sudah Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Kemudian nanti paling lama lah nanti ini berakhir jam 12. Kemudian selanjutnya nanti ada refleksi dan evaluasi di akhir penyampaian diseminasi saya ini atau workshopnya. Kemudian ada nanti tanya jawab. Tapi boleh lah kalau mau ini dirubah kesepakatannya, tanya jawabnya boleh di sela-sela juga boleh, atau di akhir nanti saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini untuk bertanyanya fleksibel ya. Diberikan ini tidak harus di urutan terakhir ya, bisa di tengah-tengah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau disepakati maka selanjutnya kita mulai. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama mendeskripsikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang menjadi tuntunan kita untuk melakukan budaya positif di sekolah kita itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua mengidentifikasi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ini nanti yang akan menjadi titik tekan kita di restitusi. Selanjutnya adalah membedakan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini lebih kepada detailnya nanti adalah kita sebagai seorang guru memposisikan kita pada posisi apa. Jadi posisi kontrol itu nanti ada 5. Nah kita biasanya cenderung kemana dan nanti arahnya kita menuju kemana yang kira-kira lebih baik dari kelima posisi kontrol dalam mengontrol siswa tentu saja. Yang terakhir yang paling penting dari keseluruhan ini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ini bukan kalau mungkin berpikiran itu mah istilah baru gitu. Tetapi ini memang sedikit berbeda dengan peraturan. Antara keyakinan dan peraturan kelas itu sesuatu yang berbeda. Keyakinan itu sesuatu yang lebih agung, lebih abstrak, tidak terlalu detail, tetapi lebih fleksibel. Kalau peraturan itu mungkin lebih detail gitu ya. Nah itu untuk lebih jelasnya kita nanti akan memulai dari tahapan-tahapan. Mungkin itu di terakhir gitu ya. Baik, selanjutnya untuk memulai materi ini saya
ini mungkin dalam bentuk pertanyaan agak susah, mungkin perlu dipraktekkan. Saya butuh sukarelawan 2. Siapa saja, boleh Pak Nanang dengan Pak Jiji, boleh Bu Fitri dengan Bu Aik. Saya persilahkan siapa yang rela untuk menjadi sukarelawan saya. 2 orang. Bisa laki-laki dan laki-laki. Kalau laki-laki dan perempuan bisa konslet. Oke, ya. Jadi saya modif sedikit ya untuk kemudian bisa dipahami dengan mudah. Boleh Pak Jiji, boleh Pak Nanang, tapi salah satu menggenggam ini, menggenggam apa ini ya, tangan ya. Anggap saja di dalam genggaman tangan Pak Jiji ini ada sesuatu yang cukup berharga bagi Pak Jiji ya. Tidak tahu bagi Pak Nanang. Sangat berharga bagi Pak Jiji dan dipertahankan supaya jangan sampai dibuka. Gimana pun caranya Anda punya keyakinan bahwa yang di dalam tangan saya ini sesuatu yang berharga. Yang ya pokoknya menurut Pak Jiji yang boleh tahu atau yang kemudian bagaimana ya itu tergantung saya ya. Selanjutnya tugas Pak Nanang adalah meyakinkan Pak Jiji dengan lihat itu. Ini saya modif sedikit. Meyakinkan Pak Jiji gimana caranya dengan rayuan tentu saja positif, artinya ada imbal balik supaya kemudian Pak Jiji itu mau membuka genggaman tangan. Jadi artinya Pak Jiji itu juga mungkin bisa goyang karena itu tawarannya mungkin sesuatu yang rasional menurut Pak Jiji gitu kan. Sentuhlah dia di tepat di hatinya, mungkin dia membukanya, mungkin. Nah ini kan bagian dari upaya ya. Oke. Saya kasih mic-nya ya. Ya metode lah, bukan rayuan. Persuasifnya gimana? Tolong itu dibuka. Pertama yang datar. Kemudian kalau nggak mempan baru agak halus. Apakah ini di dalamnya? Ya, saya bertanya dulu. Apakah ini di dalamnya? Bolehkah saya melihat? Boleh. Coba tolong saya lihat. Tidak boleh lihat siapapun. Emangnya? Kenapa tidak boleh dilihat? Karena ini sesuatu yang sangat berharga dan khawatir nanti ini dicuri oleh orang lain. Coba tolong sekali lagi saya mau lihat. Nanti kalau saya dikasih lihat, Anda akan saya kasih yang Anda mau. Oh tidak bisa, ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya dan tidak boleh seorang pun melihatnya. Tapi tolong saya sangat ingin tahu apa yang ada di dalam itu dan silakan Anda mengutarakan Anda ingin apa dari saya akan saya kasih. Saya tidak percaya. Saya tidak mungkin berbohong karena saya sangat ingin tahu apa yang ada di dalam tangan Anda ini. Jadi ini sesuatu yang saya dapatkan dengan perjuangan yang sangat luar biasa, menguras keringat sehingga ini tidak boleh orang lain menyentuh, melihat saja itu tidak boleh. Mungkin Anda ada yang butuh, ya ada Anda butuh apa yang ada di saya akan saya kasih. Yang penting saya ingin tahu aja dulu apa isinya, atau saya mungkin akan saya beli berapapun harganya. Yakin yang mau dibeli? Iya, iya betul. Saya coba kasih lihat sedikit ya. Iya, sip. Oke, siap. Iya. Ya, sedikit lagi. Hanya lihat ya. Ya, ya, Iya. ya, oke. Sedikit lagi, sedikit lagi. Saya ingin tahu semuanya ya. Iya, iya. Kalau saya kasih tahu semua nih, ini saya kasih semuanya yang ada di kantor saya ya.
Coba saya lihat. Wow. Kayak jadi ambil. Oke. Cukup? Iya. Baik. Terima kasih untuk kerelaan meluangkan waktunya sukarelawan kita Bapak Ajiji dan Bapak Nana. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk beliau berdua. Baik, Bapak Ibu sekalian, ilustrasi tadi adalah sebuah contoh dari apa ya? Kalau dibilang kontrol dari dua orang yang sedang bernegosiasi atau apalah, ya kemudian saling mempengaruhi atau bagaimana lah. Yang jelas dua orang tadi sedang dalam melakukan posisi kontrol. Sekarang pertanyaan saya adalah dari Pak Nanang dan Pak Ajiji, siapa yang memegang kontrol sebenarnya? Oh iya, silahkan Ibu. Bukan. Di antara Pak Nanang dengan Pak Ajiji ini yang memegang kontrol di sini adalah dirinya sendiri. Pada saat itu karena Pak Ajiji ini tadi memegang sesuatu hal yang sangat berharga di dalam tangannya, walaupun tadi dengan cara apapun yang dilakukan oleh Pak Nanang, baik itu paksaan atau rayuan, yang mana tadi Pak Nanang di situ merayu Pak Ajiji agar membuka dengan cara akan diberikan hadiah atau dibayarkan dengan nominal rupiah. Nah, di sini posisi kontrol yang ada di sini adalah Pak Ajiji, di mana Pak Ajiji ini kalaupun dia tidak ingin membuka tangannya dengan rayuan apapun, dia tidak akan membuka tangannya. Tetapi ketika dia menginginkan untuk membuka tangannya, baik itu dirayu ataupun tidak, maka dia akan membuka tangannya. Jadi sebetulnya yang memegang posisi kontrol di sini adalah Pak Ajiji. Membuka atau menutupnya itu berada pada niat dari Pak Ajiji itu sendiri. Itu mungkin kekuatan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Kepala. Begitu kira-kira rekan-rekan ilustrasi singkat siapa yang memegang kontrol. Sebenarnya pada kesimpulannya memang kontrol itu kembali pada diri kita masing-masing. Tapi dalam kasus tadi sebenarnya yang memang memegang kontrol itu yang lebih dominan sebenarnya itu ya Pak Ajiji. Dia mau buka itu juga atas kontrol dirinya, dia tetap mau tutup itu kembali kepada dirinya. Jadi artinya orang lain itu tidak bisa memberikan kontrol terhadap orang lain. Artinya diri kita ini otonom sebenarnya, tidak bisa sebenarnya secara efektif untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, apa kaitannya? Kaitannya nanti juga dengan kebiasaan kita, juga dengan nanti kebiasaan murid-murid gitu ya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol itu sebenarnya ada 4. Ini hanya cuplikan saja. Jadi sebenarnya kalau guru kemudian mengontrol murid itu sesuatu yang bisa dikatakan ya asumsi saja, sebenarnya ya tidak. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu ya tidak juga. Gitu. Nanti penjabarannya kita kupas satu persatu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya ternyata dalam pendapatnya beliau itu hanya ilusi. Selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya itu contohnya di sekolah kita sebagai orang dewasa bisa memaksakan kepada murid. Menurut beliau itu juga sebenarnya tidak relevan atau tidak bisa. Itu hanya ilusi. Mengapa bisa demikian? Nah, kita akan kemudian belajar selanjutnya. Jadi ada teori masa lampau atau yang dulu mungkin kita sering diajarkan, kemudian ada pendekatan baru dalam kemudian melihat sesuatu hal yang ada di
di lingkungan manapun gitulah, terutama di lingkungan sekolah. Dulu itu kita mungkin lebih familiar dengan teori stimulus respon gitu. Jadi ada stimulus, ada respon. Biasanya kalau ada reward, ada punishment, maka kemudian murid akan meresponnya. Nah ini ternyata mungkin sedikit tidak terlalu relevan lagi mungkin. Kita coba baca satu persatu ya. Kalau stimulus respon itu lebih melihat kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Pasti itu. Kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal sama. Kalau pendekatan posisi kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apapun lah. Ya terutama kalau di sekolah ya tentang sekolah ini. Ya pasti berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pendekatan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sekitar kita. Awalnya mungkin kita melihat ini yang ideal, harusnya semuanya seperti ini. Tetapi itu ternyata ya susah gitu. Pada kenyataannya lebih bagus mungkin dengan pendekatan baru ini adalah memahami kenapa orang itu berbuat berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda, dan kemudian kita bisa memahami cara melihat dunia itu dengan cara yang berbeda-beda. Akhirnya kemudian kita punya perspektif yang lain gitu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya biasanya begitulah, dan itu sudah lama melekat mungkin dari kita waktu kecil sampai hari ini. Seperti itu yang kemudian menjadi paradigma kita. Nah di teori kontrol ini kita dikenalkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi mungkin bagi kita kelihatan buruk perilaku seseorang, tetapi ternyata setiap orang melakukan sesuatu itu punya motif masing-masing. Tidak tahu itu apakah itu standarnya itu jelek atau bagus, tetapi setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk melakukan atau memiliki tujuan tertentu dalam melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Kemudian stimulus respon yang di bawahnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kembali seperti contoh kasus yang tadi dipraktekkan Pak Nanang dengan Pak Cici. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain mempunyai sudut pandang masing-masing. Selanjutnya stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat pemaksaan ada pada saat kita melakukan pembujukan itu gagal. Contohnya mungkin tadi kalau pandangan merayu membujuk tidak bisa saja, bisa juga langkah berikutnya ya Pak Nanang ya. Nyawa Pak. Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Segera buka tangan. Bisa saja hal seperti itu terjadi gitu kan. Karena itu tadi. Nah, di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menciptakan sebuah konsensus supaya kemudian muncullah itu tadi pilihan-pilihan baru yang itu memang cerminan dari apa yang dikehendaki bersama, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, stimulus yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, ini mungkin ya masih banyak kita jumpai di sekitar kita seperti itu. Nah, teori kontrol ini mengajak kita untuk lebih mengedepankan model berpikir menang-menang. Mungkin dalam bahasa Inggris adalah win-win solution ya, Pak Guru bahasa Inggris dan Bu Guru bahasa Inggris. Win-win solution. Nah, win-win solution seperti apa? Ya tentu saja itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Bapak Ibu, kita coba baca
ini adalah makna disiplin dari guru bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, tapi lebih lazim atau sering disebut Ki Hajar Dewantoro, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini kadang-kadang kita ini memaknainya kadang kontradiktif gitu ya, tetapi tidak apa-apa, kita coba resapi dulu. Di mana ada kemerdekaan, artinya kemerdekaan itu mungkin digambarkan seperti tadi ya, sesuatu berbeda, sesuatu tidak sama, kemudian bisa berkreasi secara bebas atau bagaimana gitu, itu artinya merdeka. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Ya mungkin maksudnya supaya merdekanya tidak kebablasan gitu ya. Seperti melenceng dikit ya, hari-hari ini mungkin kebebasan pers itu sudah terlalu kebablasan, sehingga saking bebasnya berita hoak berseliweran yang susah kita membedakan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya gimana ya? Mengacu pada nilai universal itu ya saya pikir kebajikan universal kita paham semua lah ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu sudah kita pahami dan bahkan mungkin sudah kita lakukan. Yang munculnya dari dalam diri semua orang, bukan dari pengaruh luar. Contohnya tadi Pak Ajiji, kalaupun mau membuka, sebenarnya itu ya memang dari dalam diri Pak Ajiji harusnya, bukan semata-mata karena rayuan, bukan semata-mata karena paksaan. Tetapi ya memang sudah waktunya saya memang pengen membuka tangan saya. Begitu seharusnya. Jadi titik tekan kita sebenarnya nanti disiplin itu diharapkan muncul dari dalam diri, nilai intrinsik, bukan kepada sesuatu yang berasal dari luar. Nah nanti kita akan bahas apa saja sih sebenarnya mungkin ya sesuatu yang itu sifatnya dari luar. Kemarin saya ada istilah baru dan cukup, maksudnya menurut saya sesuatu hal yang sangat unik gitu. Jadi ada istilah dihukum dengan penghargaan. Saya coba agak-agak aneh. Jadi penghargaan itu dalam sepintas menurut kita bagus. Ya memang bagus sih sebenarnya. Saya sendiri kadang-kadang juga ya masih ini ya, kadang-kadang berpikir begini, kadang-kadang begitu. Cuma dari materi yang disampaikan oleh instruktur beberapa hari yang lalu, bahwa ada istilah bahwa dihukum dengan penghargaan itu adalah bahwa ketika orang mau melakukan sesuatu itu lebih termotivasi pada penghargaannya. Jadi bukan karena dia sadar bahwa dia harus melakukan itu tanpa embel-embel bahwa dia harus nanti ada imbalan buat saya gitu, ada penghargaan buat saya gitu. Jadi menurut beliau penghargaan itu mematikan kreativitas. Tentu saja penyampaian itu ya banyak yang kemudian melihatnya lain. Toh selama ini kita selalu menghargai capaian siswa kita itu ya dengan reward ala kadarnya lah, sebagai bagian bentuk dari perhatian kita kepada mereka telah melakukan sesuatu yang lebih daripada teman yang lain. Tetapi itu tetap dimaknai sebagai sesuatu yang membuat apa ya, ketergantungan lah istilahnya. Jadi dia tidak murni lagi dan dia nanti akan tergantung terus. Jadi itu adalah bagian dari salah satu contoh dia melakukan disiplin, tetapi dia terpengaruh oleh di luar dirinya. Jadi dia istilahnya adalah ekstrinsiknya yang kemudian dominan mempengaruhi dia, bukan motivasi intrinsik. Nah,
Ini adalah rangkuman Bapak Ibu sekalian nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum menjadi padanan yang sudah kita kenal hari-hari ini, ada kata-kata yang di luar ini yang itu menjadi nilai kebajikan universal. Saya yakinlah bahwa Bapak tahu lah sebelum tercover dalam satu judul yang sudah populer ini, profil pengajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu lah nilai-nilai kebajikan universal itu. Kita bukan mengetes ya Bapak Ibu sekalian ini ya, supaya kita menyamakan persepsi lah, tahu lah ya kira-kira ya. Kira-kira Pak Haji, di luar itulah yang sebelum tercover dalam itu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang selama ini saya pahami Satu aja Pak. di antaranya bergotong royong. Oke, bisa sebutkan yang di luar itu, mungkin sebelum terkrit di dalam situ. Nilai kebajikan yang banyak, nilai kebajikan. Di luar itu dulu. Tapi itu juga nilai kebajikan. Cuma tidak terkonsep dalam profil pelajar Pancasila. Bebas. Lewat dulu. Ya, coba Pak Nanang dulu. Oh, masih. Ini Pak. Enggak. Apa bagus, satu aja. Satu aja boleh? Biar kebagian semua. Iya. Memelihara lingkungan tetap bersih dan rapi. Oke. Bebas, Bu. Bebas ya. Ya. Berjiwa sosial. Oh iya. Mungkin, tapi sosialnya perlu dijelaskan lagi ya. Masuk. Ya, nggak apa-apa. Masuk. Pas. Nilai kebajikan, maksudnya yang sudah kita pahami bersama bahwa itu sesuatu yang baik. Banyak yang ketimbang sana. Buang sampah gitu. Bertanggung jawab. Nah, ya. Bertanggung jawab. Ya sederhana. Hah? Ini ada yang nyumput. Jujur ini Pak. Nah, ya. Jujur. Sederhana. Jujur. Ya mungkin belum tercover. Ya sudah tercover itu lah. Kalau orang beriman, ya harusnya dia juga jujur. Maksudnya kan sudah tercover gitu. Tadi yang apa tadi? Bertanggung jawab, jujur, oke. Apa lagi? Adil. Banyak kan? Adil. Hadir. Adil. 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 Oh ya, maaf agak kesalahan ada di toleransi, oke, ya. Amanah, ya itu nilai kebajikan. Sosial ya. Ya, saya agak menerjemahkan sosial, harus dijelaskan lagi ya, Bu ya. Oke ya. Ternyata kita masih mengingat dan sebenarnya sudah ingat, cuma kadang-kadang untuk mengucapkan takut salah gitu ya. Nilai kebajikan universal itu ya seperti itu, jujur, punya integritas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, kemudian ya menjaga kebersihan. Ini adalah bagian dari nilai-nilai universal yang sebenarnya menjadi tujuan kita, bagaimana kemudian itu ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita ya, terutama siswa kita. Nah, di dalam perumusan kebijakan hari ini, semuanya ini kemudian mungkin disederhanakan ya di dalam sebuah kalimat, yaitu profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, gotong royong seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji, serta kreatif. Ya, baik. Ini untuk kemudian mempertajam lagi bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Gosen ya. Yang pertama adalah dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya semuanya termasuk kita lah. Gimana caranya supaya kita nyaman dan tidak kena hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya mungkin pengen dipuji gitu. Wajar manusiawi. Karena nanti kembali pada teori kebutuhan manusia itu memang ada 5.
itu nanti disampaikan yang menjadi rujukan itu ada 5: bertahan hidup, merasa pengen disayang, pengen dikasihan, bukan dikasihan, pengen diberi rasa kasih sayang, kemudian pengen kesenangan, pengen kebebasan, pengen kemudian menunjukkan bahwa dirinya mampu dan menguasai beberapa hal, dan itu diakui oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita fokus ke ini dulu sebelum ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi motivasinya itu kalau dilihat dari 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit perbedaan ininya Pak ya, penekanannya. Yang pertama itu dia sekedar pengen supaya nyaman dan tidak dihukum. Nah ini berbeda dengan ketika orang sudah naik sedikit, pengen dia melakukan sesuatu itu ada imbalannya atau ya dipujilah setidaknya, dari sekedar menghindari supaya tidak dihukum. Contohnya kita lah berangkat pagi ke sekolah, datangnya on time. Yang pertama mungkin daripada nih tegur kepala sekolah lah, kita berangkat pagi. Nah ini mungkin berbeda sedikit, agak beda dikit kalau saya mau datang on time lah supaya diberi pujian lah oleh kepala sekolah. Tentu beda ya. Yang pertama menghindari hukuman atau menghindari teguran, yang kedua supaya dapat dipuji. Nah yang ketiga inilah yang lebih beda lagi, yaitu kita menjadi orang yang mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi maksudnya mereka itu bukan orang lain, kita ya maksudnya. Menjadi orang yang kita inginkan kita seperti apa, tetapi bukan seenak-enaknya, bebas sesuai keinginan kita, dalam arti menghargai diri kita sendiri. Bahwa kita datang ke sekolah tepat waktu itu ya untuk menjaga harga diri kita. Saya ini orang yang memang begini, on time, saya punya standar nilai bahwa saya ini harus disiplin, bukan karena siapa-siapa, tapi untuk membuat diri kita ini ya saya ini loh seperti ini dan memang begini saya, bukan karena dipuji, bukan karena pengen dipuji, bukan karena takut dihukum lah atau takut diberi teguran. Jadi 3 tipe ini motivasinya berbeda-beda, dan ini saya yakin kita pernah mengalami semua, bukan kita berbeda, kita yang di A atau B, tapi saya lebih yakin kita semuanya pernah di fase itu. Ketika kita kecil mungkin ya fasenya menghindari hukuman atau ya beda-beda lah, tapi yang jelas mungkin semuanya sudah pernah mengalami di 3 model motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya untuk memperjelas lagi, ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman identitas gagal, maksudnya hukuman itu lebih cenderung kepada identitas gagal. Kemudian di sini identitas sukses itu ditandai dengan ada disebut disiplin yang di dalamnya ada 2 sub. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Nah restitusi inilah yang sebenarnya ini lagi di apa ya istilahnya, lagi didengungkan lah istilahnya, lagi dipromosikan supaya kemudian ini menjadi tujuan daripada tindakan kita ketika melakukan penindakan, terutama mungkin terhadap siswa kita atau kalau ibu kepala sekolah mungkin terhadap guru-guru. Cuma kita bahas detail satu persatu ya. Hukuman itu pasti membuat sesuatu yang menyakitkan. Hukum kan, pasti yang dihukum itu merasa tidak enak dan lain-lain, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban seolah-olah mendapatkan keadilan. Kemudian murid kalau dihukum itu di sini ya nanti bisa debatable. Boleh aja Bapak Ibu sekalian nanti menyanggah. Perilakunya murid
pasif agresifnya meningkat. Memaksa. Ya, jadi lebih cenderung itu tadi, mungkin siswa itu nanti malah semakin berontak mungkin. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi ini masih era-era otoritarianisme. Saya takut restitusi jadi yang lain. Kayak kemarin itu ada yang tidak sengaja restitusi, keceplosannya prostitusi. saking sudah belibetnya itu. Selanjutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman ini diyakini di teori ini adalah biasanya hanya berlaku dalam sebuah institusi. Mungkin di sekolah dia bisa tertib, tetapi mungkin di kehidupan nyata dia kembali lagi seperti aslinya. Ya maksudnya ya gitu, saya mah begini. Disiplin jadi sekolah, di rumah malah lain lagi. Nah, peraturannya adalah kamu harus. Kemudian selanjutnya adalah murid akan yang cenderung untuk membenci peraturan. Makanya kemudian tadi kita lebih menitik beratkan pada keyakinan bukan peraturan. Nah, ini disiplin. Ada dua, konsekuensi dan restitusi. Ini sesuatu yang berbeda juga, tetapi ini bagian dari yang memang harus dijalani. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjaga. Jadi maksudnya, jadi anak kan bisa berbuat salah itu macam-macam, Bapak. Dia merobek buku temannya. Kalau konsekuensi itu, contohnya ya setidaknya kalau konsekuensi itu ya lu gantilah, masih logis kan? Kalau lu push up 50 kali, saya pikir tidak relevan gitu, orang dia menyobek buku, kenapa disuruh push up gitu. Atau tulis, saya tidak akan mengulangi lagi menyobek buku teman 1000 kali. Ya tidak relevan juga, tidak nyambung gitu maksudnya. Nah, yang tidak nyambung itu masuk ke dalam kategori hukuman. Tapi yang masuk akal relevan itu masuk dalam konsekuensi. Jadi kalau ada anak menendang bola kena kaca pecah, ya konsekuensinya wajar dong kalau harus mengganti. Ini mah tidak mungkin. Keliling lapangan 100 kali, push up, kemudian lain-lain lah. Ujung-ujungnya juga tetap sama, ganti. Wah itu mah kuadrat itu, udah hukuman, udah konsekuensi. Nah, yang restitusi itu begini. Restitusi itu merupakan pilihan. Artinya nanti kita ngobrol dengan anaknya, kita gambarkan beberapa pilihan. Nanti kaitannya dengan menggabungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepahami bersama gitu ya. Jadi di restitusi itu nanti ada 3 langkah. Atau ini nanti saya sedikit singgung saja lah. Restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga itu adalah menayangkan keyakinan. Jadi kita ini yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak yang salah, stabilkan identitas. Dalam hal ini adalah memberikan penguatan bahwa setiap orang itu wajar kalaupun berbuat salah. Artinya setiap orang bisa berbuat salah. Jadi supaya dia tidak terlalu merasa, wah saya melakukan pelanggaran kelas wahid, wah pasti ini nanti beak saya, habislah. Jadi itu teorinya. Jadi supaya kemudian dia stabil, kemudian dia tidak merasa terpojokkan, distabilkan ini. Kemudian divalidasi kesalahannya. Artinya meskipun begitu, dia juga harus sadar bahwa dia memang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuatu yang sudah diyakini bersama. Balik lagi ke apa? Ke keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal. Poinnya adalah itu tadi, kembalikan ke nilai-nilai kebajikan universal. Menghargai orang lain, tanggung jawab, amanah, itu yang menjadi acuan kita. Yang mungkin nanti diturunkan dalam bentuk peraturan, tapi lebih kita arahkan dulu ke keyakinan. Nah, baru kemudian setelah dia tahu betul kesalahannya, kita dorong untuk kemudian
Setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah itu tadi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin kita buat di awal tahun ajaran, kita tingkatkan lagi, baru kemudian kita arahkan untuk dia menawarkan solusinya sendiri. Jadi si anak inilah yang kemudian nanti akan mengusulkan apa yang akan pantas dia lakukan untuk bukan menebus kesalahannya, tetapi yang melakukan sesuatu yang sudah diyakini bersama tadi. Jadi lebih ke arah situ. Restitusi itu membuat siswa kita itu bisa secara sadar dari dalam dirinya bahwa saya harus melakukan itu, berarti supaya ya semua kembali menjadi stabil, normal, tidak ada yang kemudian tersakiti dan lain-lain. Tapi bahasanya bukan menebus kesalahannya. Itu adalah restitusi. Selanjutnya, tidak nyaman untuk udah semua ya, konsekuensi ya. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetap konsekuensi itu kalau disuruh ya mesti merasa tetap dia tidak salah saja. Kadang-kadang begitu kalau langsung suruh menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi itu diyakini ya bisa kemudian dalam waktu jangka yang agak panjang dan cukup panjang. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Sebenarnya di konsekuensi itu ya bisa juga gitu, korban itu didapat. Cuma lebih ke diabaikannya itu maksudnya tidak terlalu diajak untuk ditenangkan gitu, tapi lebih fokus kepada yang melakukan kesalahan tadi untuk kemudian bertanggung jawab. Lanjut, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek, masalah terpecahkan. Untuk yang restitusinya memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Ya seperti hari-hari ini peraturan, disiplinan dan lain-lain itu ya kadang cenderung seperti itu. Nah kalau kita capek mungkin dianjurkan untuk melakukan restitusi, yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya supaya memang guru tidak mengontrol. Ya sebenarnya cocok banget buat kita karena kita capek kontrol mungkin ya. Nah bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran itu dari dalam diri siswa mungkin supaya kita tidak capek. Tapi kalau memang belum bisa ya tahapannya ya memang itu guru harus terus-menerus ya capek juga. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah yang restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ucapkan terima kasih. Kalau restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pendekatannya berbeda. Kalau konsekuensi itu lebih pada sesuatu yang saklek, yang apa peraturannya? Oh ya berarti kamu salah gitu kan. Mampukah kamu melakukannya? Artinya memperbaiki mungkin ya. Terus ucapkan terima kasih. Tapi kalau restitusi itu pendekatannya lebih ke apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir adalah menghormati peraturan. Itu untuk konsekuensi. Nah untuk restitusi itu adalah menghormati dirinya dan orang lain. Arahannya itu semuanya harusnya lebih memang kita diarahkan restitusi. Supaya apa? Supaya kita ini sebenarnya melakukan sesuatu yang benar, tidak melakukan sesuatu yang salah atau menyimpang. Itu lebih kepada menghormati dirinya dan orang lain di sekitarnya, bukan untuk sekedar menghormati peraturan. Kita lanjut. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Yang terakhir aja ya. Kemudian konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah untuk yang restitusinya, kalau kita pilihannya yang restitusi adalah menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi kepada siswa atau murid. Ya mungkin ini sesuatu yang memang cukup ideal. Nah suka tidak suka mungkin ya kita bertahap menuju ke arah sana. Baik, ini jika itu kaitannya tadi adalah pengaruh ya, ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang.
di pembahasan selanjutnya ini adalah menurut Al-Fiqhon ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya ini debatable, jadi banyak yang juga sebenarnya tidak, ya kemarin kan di beberapa diskusi itu banyak juga yang ya kurang sependapat mungkinlah kalau bisa dibilang begitu. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, kata beliau, gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena dia hanya mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya panjang ini ada batasannya. Suatu saat dia akan kembali lagi seperti semula. Jadi tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan ini gimana? Kadang-kadang gini. Nanti bisa dijelaskan sebenarnya di posisi kontrol. Kita guru kalau sebagai terlalu dekat dengan siswa menganggap dia sebagai teman. Nah, kadang-kadang nanti juga akan ada saatnya murid tidak lagi menganggap kita sebagai teman, artinya tidak nurut kita lagi. Karena terlalu dekat, contoh nih, posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, nih saya bantu ya, oke. Ya udah kamu nanti ibu bantu, bapak bantu ya, tenang saja ini. Oke. Ketika suatu saat kita tidak membantu dia karena satu dan lain hal, si anak itu kemudian akan guru itu mah tidak lagi bantu aku, lu and gue begitu. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman itu juga harap untuk perlahan-lahan ditinggalkan. Nanti di kajian di bawah ini nanti kita, karena itu pengaruhnya jangka pendek ya teman. Kadang-kadang ya ini tentu saja maksudnya bisa diperdebatkan, silahkan, ini terbuka. Tapi ini kita bicara soal pendapat beliau gitu ya, bukan pendapat saya. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, ya penghargaan itu menghukum. Itu saya juga agak bingung sebenarnya, tapi tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan pahami maksud dan arahnya. Nah, kalau motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Anak tersebut gembira telah menguasai sesuatu, keterampilan baru. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi pada konteks dia sudah membaca, menurut dia itu sudah, ya inilah penghargaan yang saya raih dari capek-capek saya belajar BA, BA, BU, BU. Nah, kemudian lama-lama dari suku kata bisa menjadi kata, ya, I, BU, BU, IBU, dari suku kata menjadi kata. Kemudian nanti dia bisa kemudian berakhir dalam kalimat. Proses capek dia itu sebenarnya nggak usah dikasih penghargaan. Ketika dia bisa membaca, berarti dia sudah merasa dalam dirinya, ya inilah penghargaan yang saya dapat. Saya bisa membaca. Mungkin lebih di situ maksudnya ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita sesungguhnya mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau ada anak kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tiba-tiba, wah saya bisa nih sekarang, atau mungkin dalam kasus matematika gitu aja ya. Wah, saya sudah hafal perkalian. Tiba-tiba kita kasih hadiah. Nah, hal yang kita lakukan itu dalam pandangan Bapak Al-Fiqhon, ini Bapak Ibu ya, ini adalah mengambil atau merenggut kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara alamiah. Jadi itu mungkin yang dimaksud jangan memberikan penghargaan, karena itu ya seolah-olah candu, jadi pengen lagi gitu. Nah, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menetapkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ada nilai positif di sini adalah kalaupun orang melakukan salah itu adalah bagian dari kemudian
dia seharusnya bisa kemudian menjadi belajar dari kesalahannya dan dia kembali menjadi orang yang lebih bagus bahkan daripada lingkungannya. Harapannya begitu. Lebih kuat itu artinya ya dia lebih daripada yang lain gitu kan, dalam hal melakukan sesuatu yang lebih positif itu saja. Harapannya begitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ke sekolah rajin bukan karena uang saku, gitu tentu saja ya, bukan karena supaya tidak diomeli guru, tapi dia yakin bahwa datang ke sekolah itu dia akan mendapatkan ilmu dan dia membutuhkan ilmu itu. Ketika dia mendapatkan ilmu itu atau menguasai ilmu itu, maka akan ada kegembiraan di dalam diri mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu sifatnya menuntut, mengarahkan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi penguatan karakter, tentu saja karakter itu sudah terangkum dalam nilai kebajikan dan sudah dibakukan dalam kurikulum hari ini adalah profil pelajar Pancasila. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya tidak dikucilkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 5 posisi kontrol yang kita lakukan sehari-hari. Kita di posisi yang mana? Ya tentu saja saya tidak menghakimi Bapak Ibu juga. Mungkin kadang sebagai teman, kadang juga sebagai penghukum, kadang juga merasa membuat siswa kita merasa bersalah, kadang juga sebagai pemantau, dan seharusnya mungkin harapannya suatu saat atau dalam waktu dekat kita semuanya bisa pada posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Apa bedanya? Penghukum itu adalah mengkritik, menunjuk-nunjuk, kamu salah, kamu akan dihukum begini. Ya, pokoknya kamu akan dihukum. Silahkan. Ya, kita semuanya pernah di posisi itu. Hari-hari ini pun mungkin kita pernah di posisi-posisi seperti itu dalam kasus-kasus tertentu, dalam menghadapi murid-murid tertentu. Artinya kan perdebatannya adalah kita berhadapan dengan siapa nih? Kadang-kadang kan orang ada yang pakai frame-nya begini. Kita ini harus berbicara sesuai bahasa kaum. Berbicara dengan kaum jawara mungkin berbeda dengan berbicara dengan ini maksudnya keluar konteks dikit ya. Kadang-kadang ada orang yang mindsetnya seperti itu. Jadi menyesuaikan, kita ini ngomong dengan siapa nih? Nah, jadi kita ini mau menghukum, tapi ini di luar itu ya. Di luar itu semua, ya sakotnya begini kalau 5 posisi kontrol. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Bapak kecewa sama kamu. Saya tidak menyangka kamu begitu tega melakukan itu. Kecewa ibu mah. Nah, ini adalah membuat siswa merasa bersalah. Apakah itu efektif? Ya, menurut ini sih. Oke. Selanjutnya adalah 2 hal ini, menghukum dan membuat merasa bersalah ini adalah dia berada di perilaku kontrol yang negatif sebenarnya. Negatif itu ya kalau bisa ya gitu ya. Selanjutnya adalah ada sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebenarnya ini masuk dalam perilaku kontrol yang positif sebenarnya, tetapi pada kurun waktu tertentu
ini juga tidak bagus dan harus ditinggalkan. Teman itu gini contohnya, lakukan demi bapak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantulah bereskan. Dan kamu yang rajin, tenang, beres, bagus, nanti tenang. Terus terciptalah ketergantungan. Saya pikir nanti murid kadang-kadang akan berkata begini, saya pikir bapak itu teman saya pikir ibu itu adalah teman saya. Ternyata tidak ya. Pada saat begini saya ditinggalkan, tidak bisa membantu saya. Nah, akhirnya murid akan tergantung kalau kita mengambil posisi sebagai teman. Ya, teman itu kan harus solider selamanya dong, menjaga solidaritas sampai kapanpun. Nah, ini disarankan juga untuk sedikit demi sedikit dikurangi. Sebagai pemantau pun sebenarnya bagus, tetapi ini juga pelan dan pasti ya mungkin harus dikurangi. Apa peraturannya? Contohnya ya. Apa konsekuensinya? Kamu tahu nggak? Kamu telat. Tahu peraturannya? Tahu konsekuensinya? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, apa yang terjadi sekarang? Jadi itu lebih ke sesuai dengan peraturan, saklek gitu. Tetapi tidak kemudian dengan nada yang seperti penghukum. Kalau penghukum itu cenderung menggunakan semua semua ekspresi tubuhnya bermain. Kalau yang pemantau itu datar-datar saja. Ya, intonasinya ada tenang. Apa peraturannya? Tahu kan? Nah, seperti itu saja. Jadi dia tidak terlalu terlibat secara emosi, tapi itu pun juga katanya kemarin di itu pemaparan itu juga pelan dan pasti harus ditinggalkan. Nah, posisi mana yang harus kita pelajari dan harus kita biasakan ya ini pada posisi kontrol diri sebagai manajer. Yaitu kalau ada permasalahan di siswa, kita mengajukan pertanyaan ya pasti, tetapi lebih pada mengarahkan kepada keyakinan. Apa yang kita yakini? Jadi ada standar norma ya, gitu. Apa yang kamu yakini tentang hal tersebut, kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, kalau kamu mau jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Ini lebih diharapkan sebagai penguat karakter siswa. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dielaborasi. Nah, selanjutnya manajer itu lebih ke kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kepada siswa itu dia berpikir sendiri untuk bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla 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 yang itu kemudian terpikir oleh mereka tanpa kita suruh. Dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia yang berkualitas. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, terkait dengan ini saya akan tampilkan sedikit saja supaya Bapak Ibu ada gambaran. Siapa itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut peraturan kelas, ini yang disebut keyakinan kelas. Peraturan itu lebih detail ya. Kembalikan barang pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan di koridor. Maksudnya berjalan di kelas dan di koridor ini dalam bahasa negatifnya, kalau di atas kan dilarang ya. Berjalan di atas di kelas dan koridor ini artinya dilarang berlarian di dalam kelas. Kalimat positifnya menjadi berjalan di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas bagaimana? Bertanggung jawab. Nah, sama seperti tadi, nilai-nilai kebajikan universal, saling menghormati, komitmen, keamanan, dilarang menggunakan narkoba, lebih kepada nilai kesehatan, bergantian itu lebih kepada menghormati orang lain, dilarang merokok itu lebih kepada kesehatan dan juga menghargai orang yang tidak merokok. Kira-kira begitu, mohon maaf. Selanjutnya
Ya sambil bercanda dikit gitu Pak. Ya ini sudah 1 jam, mungkin sudah menekor. Gunakan masker, kesehatan, keamanan ya berjalan. Ini lebih kepada faktor keamanan. Jadi sebenarnya yang kita bangun ini adalah keyakinan. Kenapa keyakinan? Keyakinan itu ya itu tadi sesuatu yang lebih umum, lebih global gitu, dan itu penerapannya bisa macam-macam gitu. Artinya dari keyakinan A kemudian turunan peraturannya bisa berbeda-beda. Yang penting itu kemudian target main goalnya itu tercapai gitu sebenarnya. Jadi mengerucut pada satu keyakinan. Jadi tindakannya bisa bermacam-macam. Yang penting spiritnya adalah keyakinannya satu A, tapi peraturannya bisa A, B, C, D. Yang penting tujuannya main goalnya ya A itu tadi. Nah, ini ada aktivitas penampakan. Siapa yang tadi? Ini ya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci yang konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya kalimat positif, jangan kalimat yang negatif ya. Contohnya gini, dilarang buang sampah, jangan gunakan kata-kata itu. Lebih untuk dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bukan dilarang buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin contohnya seperti itu kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Sesuatu yang universal tadi, kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya itu rasional, dapat diterapkan, dan tentu saja kita harus mengukur, menakar betul ada efek samping tidak ketika itu diterapkan. Nah itu yang kemudian harus dicerna, diobservasi secara komprehensif ya. Jadi melihatnya dari beberapa sudut, tidak hanya satu sudut pandang. Karena tadi kita ini berbeda-beda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang lebih ke arah keyakinan. Dia lebih tinggi ya. Kalau peraturan lebih teknis. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya jika ini kurang tepat ya bisa dievaluasi karena ini bukan kitab suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Mungkin bisa disampaikan dari Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan penyampaian saya selama kurang lebih itu tadi. Mungkin pasti berbeda pendapat, itu pasti, karena ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita, terutama saya ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang baru dan menjadi perdebatan juga di dalam hati saya untuk kemudian diselaraskan. Kemudian apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti workshop atau diseminasi kali ini, budaya positif yang didapatkan di sekolah kita itu apa? Mungkin begitu Ibu kepala sekolah ya, bisa disampaikan kepada siapa saja lah. Saya ingin tanggapan dari rekan-rekan terkait dengan apa yang saya sampaikan barusan. Terima kasih, Mangga. Siapa Jubir? Apa? Refleksikan ya Pak. Yang hasil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari hasil pemaparan yang dari Bapak sudah sangat jelas sekali ya dibahas di sini. Jadi kalau hasil refleksi yang saya dapatkan setelah mengikutinya, yang saya rasakan ternyata memang sejauh ini saya belum baru hukuman konsekuensi, belum ke restitusi, belum Pak. Karena memang dari bahasa yang tadi sudah dijelaskan juga baru kamu tidak mengerjakan tugas, oke, hukuman kamu apa gitu ya. Jadi memang itu tidak mencerminkan atau kesadaran dirinya sendiri. Jadi terkadang mereka melakukan sesuatu itu karena memang ada hukuman gitu ya, ataupun mereka melakukan sesuatu karena memang kita ada
mungkin di luar ya Pak ada ganjalan atau pertanyaan gitu ya. Ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka mungkin yang sedang menggaung sekarang ini gitu ya. Dimana lebih berorientasi kepada peserta didik ya, yang dimana kita harus melayani mungkin bagaimana peserta didik bisa berkembang dengan baik di sekolah. Namun ini berkaitan dengan kontrol atau disiplin yang ada di sekolah ya. Tapi kadang saya berpikir apakah memang karena kurikulum ini yang memang berubah dari dulu gitu ya, sehingga terdengar di luaran mungkin memang tidak ada ya di kita kasus yang hanya diingatkan untuk sholat saja gitu ya, kasus yang sedang viral hari ini, tiba-tiba guru tersebut harus kena dampak dendaan 50 juta ya, kalau tidak salah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar informasi tersebut. Ya, maksud saya di sini kualitas kontrol yang seperti apa sih yang memang harusnya kita lakukan untuk memang kita yang katanya berorientasi harus kepada peserta didik gitu ya, terkait dengan disiplin yang memang harus kita lakukan gitu. Kadang saya berpikir apakah karena merdeka itu gitu ya, sehingga kita kebingungan memang harus bagaimana tata caranya pendekatan kita kepada siswa agar ya kembali lagi mungkin kita juga guru manusia yang memiliki rasa takut juga gitu ya. Ada juga yang kejadian yang dulu terjadi hanya menegur siswa kemudian yang matanya kena itu juga ya. Jadi alangkah tidak baiknya kita sebagai guru yang mengabdi, yang ikhlas, yang ingin anak-anak didik kita bertumbuh berkembang dengan baik hanya dengan mengingatkan kedisiplinan, kemudian kontrol. Karena tadi ada kata Bapak, stimulus dan respon perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan gitu ya. Apakah begitu anak-anak seperti itu mereka mempunyai tujuan apa gitu? Itu ya mungkin Pak ya. Tadi dibalik itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekalian ditambahkan jika ada yang pengen mengeluarkan unek-uneknya. Nanti ada ibu kepala sekolah yang juga sudah lulus guru penggerak, nanti bisa menambahkan jika yang saya sampaikan kurang ini ya, kurang mendalam. Baik, ada yang pengen? Apa aja lah, saya yakin banyak. Mufid? Baca pesan dia menampilkan perbedaan apa tadi? Lupa. Silakan Bapak. Ini di Bapak punten itu. Pak Haji siapa? Pak Haji. Nanti saya menyimpulkan aja ya. Ya, baik. Di luar ini aja nanti di luar. Ya, ya. Bu, Pak Haji, Pak Haji. Saya gerakin ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah menyimak dari awal sampai tadi cukup jelas dan banyak sekali yang pengetahuan baru ya. Tentunya saya pribadi baru mendapatkan, sehingga ini insya Allah ya menjadi perbaikan untuk kedepannya, terutama dalam pelayanan terhadap peserta didik. Hanya saja tadi ada menurut pendapat pribadi saya gitu, seolah-olah jika disimpulkan seperti tidak usah ada peraturan seperti itu dengan ya terkait dengan tadi ya, seolah-olah tidak usah ada peraturan kalau begitu, karena memang semua orang berhak atau terhadap diri sendiri gitu. Itu seperti mengganjal gitu dari kalau gitu. Tetapi mungkin sebenarnya tidak seperti itu gitu. Tapi saya memahaminya seolah-olah seperti tidak usah ada peraturan.
Jadi mungkin terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama cukup menarik terkait dengan update kasus hari ini. Yang kedua ada dilematis atau pemikiran gitu ya, apakah sebaiknya tidak ada peraturan. Yang pertama saya ingin jawab dulu, ini tidak muncul-muncul ya, tidak apa-apa. Jadi untuk kemudian mencoba menjembatani pertanyaan teman-teman, bahwa manusia itu memang punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu harus tercukupi. Kalau itu belum tercukupi, maka dia akan melakukan hal-hal ya meskipun itu tidak tepat, meskipun itu salah, dia akan tempuh supaya kebutuhan dasar itu terpenuhi. Sebenarnya dalam bahasa sederhana, dalam bahasa yang sudah lazim kita pahami, bahwa anak-anak itu butuh perhatian dalam bahasa singkatnya ya. Tetapi dalam bahasa yang lebih ilmiah gitu, menurut teori kebutuhan manusia itu ada 5. Mereka butuh bertahan hidup, ya ini sudah terpenuhi lah saya yakin karena punya keluarga, ya gitulah, makan dan lain-lain bisa. Kemudian yang ini jarang dia dapatkan, kasih sayang, dikasihi, disayangi, kemudian kebebasan, terus kebebasan, selanjutnya itu penguasaan. Dia pengen seolah-olah bisa menguasai untuk membuktikan dia itu punya kemampuan. Ujung-ujungnya diakui orang lain gitu ya. Dan yang kalau tidak salah yang satunya itu apa Bu? Tolong dibantu Bu, pas saya tadi bisa bertahan hidup, kesenangan, kemudian kebebasan, kemudian disayangi, dan penguasaan. Dia pengen menguasai, dia pengen menunjukkan kemampuan dia supaya dianggap. Sudah 5 ya. Nah, anak-anak ini yang kadang-kadang melakukan tindakan aneh-aneh di beberapa contoh kasus itu, dan beberapa pengalaman saya sewaktu menjadi kesiswaan itu beberapa tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun lupa. Kalau kemudian kita pengen menggali akar permasalahan kenapa sih anak itu melakukan A, B, C, D, itu kadang-kadang dia punya motif itu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan, even itu di rumah dia atau di lingkungan permainan dia, di sekolah juga dia tidak dapat. Makanya dia cari-cari tindakan-tindakan konyol supaya setidaknya guru saya lah memperhatikan saya lah, ajak ngomong saya gitu, saya bikin gini, bikin gitu gitu. Itu ketika itu terpenuhi, perlahan dan pasti kekonyolan yang anak-anak lakukan itu bisa berkurang. Tetapi selama kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, maka ada saja tindakan yang dia sadari atau yang dia tidak sadari itu berpotensi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pada tahap itu ya Bu ya. Nah, kita bergeser nih sedikit ya. Jadi setiap anak kenapa berbeda, kenapa tidak sama? Karena dia melihat dunia itu berbeda. Dia sudah orang kaya, dia sudah setiap hari dicukupi kebutuhannya, bapak ibunya ada, naik sekolah diantar. Itu secara dari materi maupun kebatinan ada suatu anak yang sudah cukup. Jadi kadang-kadang di sekolah dia ya low profil saja. Mungkin dia anak pejabat tinggi, tapi karena keluarganya harmonis, ya di sekolah dia low profil saja, dia tidak kelihatan pengen menonjol atau ya biasa aja lah, tidak bikin masalah intinya. Tapi ada juga anak orang kaya mungkin yang kasih sayangnya kurang, yang ya kurang perhatian atau gimana. Dia cari perhatian, dia bikin kasus saja yang nggak jelas gitu lah, dia bikin apa. Di beberapa contoh kasus yang kemarin kita dalami di Lokakarya itu begitu, ada seorang anak tiap hari ketika pelajaran matematika dia izin terus ke toilet. Itu kan bisa macam-macam begitu. Ada yang melihatnya dia memang tidak bisa matematika, makanya dia cenderung menghindar. Pak ke toilet, Pak ke belakang, karena dia tidak mampu. Dia tidak ingin kelihatan dia tidak mampu oleh temannya, maka dia izin. Tapi di sudut pandang yang lain, ada juga ternyata bukan karena tidak mampu, tapi karena iseng. Karena dia tidak pernah merasa diperhatikan, dia tidak pernah merasa dipuji, dia iseng aja ke belakang, ya tidak ngapa-ngapain.
Atau dia pengen menunjukkan ke temannya, nih saya nih berani pelajaran Pak itu yang galak, saya berani izin, saya buktikan nih. Jadi hanya untuk memamerkan ke temannya bahwa dia berani izin ke guru yang galak itu. Jadi motifnya sudah berbeda kan? Tindakannya sama, tapi motif yang mendasarinya berbeda karena kebutuhan dia yang belum tercukupi itu berbeda. Nah itu yang kadang kita harus pahami menurut teori. Ada juga tindakan yang sudah diubah, nggak tahu saya, tapi secara komprehensif yang kita pelajari seperti itu. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, maka kemudian melakukan seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Eva, ada kasus seperti itu, kemudian kita ini seperti apa kurikulum merdeka kok segitu saja sudah dilaporkan. Nah, ini balik lagi kepada pendekatan si gurunya. Supaya kita itu bisa tertib, ini kalau menurut teori restitusi loh ya, jangan memosisikan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, itu dia bersalah, dia harus ditindak benar gitu. Tapi cara menindaknya jangan pakai posisi kontrol penghukum. Kalau penghukum, apalagi kemudian kita melakukan hukuman yang tidak relevan dengan dia tidak sholat jamaah, terus kita itu gurunya melakukan apa, lupa? Menghukumnya pakai apa? Lupa ya kasusnya ya? Saya kurang ngerti. Jadi ya cuma menegur. Ditegur aja. Ditegur saja. Tidak ada kekerasan kalau yang itu. Oh, hanya ditegur ya. Oke. Nah, di dalam posisi menegurnya ini mungkin dia belum masuk pada posisi kontrol restitusi manajer. Dia tidak melakukan restitusi secara utuh. Dia mungkin baru menegur dan mungkin dalam penegurannya itu ada intonasi yang sedikit agak meninggi, mungkin kemudian dipahami anak itu mungkin bias gitu ya, kemudian akhirnya terjadilah pelaporan itu. Mungkin ya, saya belum detailnya saya belum baca, tapi dengar sepintas sudah. Nah, jika seorang guru tersebut sudah memosisikan diri sebagai manajer, dia akan dudukkan anak itu, dia akan tanya baik-baik, dia akan kemudian melakukan menstabilkan identitas. Artinya dia salah, tapi jangan posisikan dia bersalah. Dia dudukkan, kemudian semua orang itu dia kasih arahan, semua orang itu pernah berbuat salah, kemudian wajar, kamu tidak ini alasannya apa? Mungkin dia punya alasan kenapa dia tidak ikut sholat berjamaah. Ada alasan yang belum kita gali. Nah, kita gali. Apa sebenarnya yang buat kamu itu? Kan nanti alasannya bisa macam-macam. Seperti tadi, kasusnya sama. Setiap pelajaran matematika dia izin ke belakang. Ternyata setelah digali masalahnya, A dan B itu berbeda. Mungkin si anak ini belum digali akar permasalahannya. Kenapa? Ya mungkin kita berpikir dasar kamu mau males aja, ya kan? Sepintas seolah-olah kita menghakiminya. Cuma dasar males aja lah. Ya udah sini lah. Nah, coba tanyakan dulu. Ya ini memang tahapannya begitu Bu, secara teori begitu. Mungkin harus ditempuh, alasan mendasarnya apa, kemudian kita mewajarkan, menstabilkan supaya ya semua orang pernah berbuat salah, jangan merasa dia terpojokkan. Seseorang yang sudah dalam kategori agama itu kan baru tidak ikut sholat jamaah ya, belum tentu dia tidak sholat duhur gitu ya, cuma tidak ikut berjamaah. Nah, kita harus itu lihat turunannya. Lalu kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita lakukan apa yang disebut validasi kesalahan. Artinya bukan kepada bahwa tidak sholat berjamaah itu secara agama begini-begini, tetapi lebih kepada keyakinan yang sudah disepakati di awal. Ada keyakinan sekolah bahwa sebaiknya sholat itu berjamaah, gitu kan. Kita sampaikan dalilnya ada, kita semua sudah tahu ya, bahwa sholat berjamaah itu ya pasti pahalanya lebih banyak ya daripada sendirian, munfarid gitu ya. Sampaikan saja begitu, kemudian diarahkan ke keyakinan sekolah, kemudian ditawarkan. Nah, kalau begitu apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa kemudian menormalkan situasi gitu, supaya kemudian kamu punya usul sendiri apa yang tidak kamu lakukan, atau kita beri amanah lebih dia. Mungkin alasannya sholat berjamaah itu bosan lah, lama nanti antri wudhu dan lain-lain, bisa aja kan gitu. Nanti kita posisikan dia untuk ya bukan seperti yang lagi viral ya, nggak hafal Pancasila kemudian ya dan lain sebagainya. Ini kita
berikan peran lah istilahnya ke dia, peran lebih supaya kemudian apakah dia yang nanti jadi tukang adannya atau kalau belum siap jadi yang petugas komat dan lain-lain, diberi posisi supaya kemudian dia terlibat aktif dalam kegiatan sholat berjamaah. Artinya dia merasa bagian dari kegiatan yang dirancang bersama dan dia punya peran di situ. Mungkin ya ini kan mungkin kita tidak tahu posisinya seperti apa. Mungkin setelah ada restitusi kemudian dia punya ide dan kita berikan tanggung jawab, dia bisa ambil itu, ya mungkin dia bisa kemudian aktif untuk ikut sholat berjamaah. Dan itu tidak sampai kemudian terjadi salah paham yang tidak perlu dan akhirnya kemudian membuat posisi guru itu terpojok bahkan dapat tuntutan pidana ya kalau tidak salah. Nah itu mungkin kita jawabnya yang normatif secara teori dari tahapan restitusi. Nah kalau Pak Jiji, apakah nggak ada peraturan saja? Oh ya tentu saja tidak. Nah, yang kita pahami itu bahwa membuat peraturan itu kan cantolannya pada sesuatu yang lebih abstrak itu Pak Jiji, yaitu sesuatu yang lebih tinggi. Kenapa? Supaya lebih istilahnya lebih tidak terlalu teknis itu apa ya? Nilai luhurnya yang kita pegang. Seperti kita harus bertanggung jawab. Ya itu tidak usah dalam ini pun ya itu sudah jadi turunan. Kalau kamu datangnya telat, ya itu sudah melanggar keyakinan. Gitu. Jadi keyakinan itu yang kita bangun kepada siswa kita, bahwasannya lu baik itu bukan untuk mentaati peraturan, tapi untuk menjaga integritas kamu sendiri, bahwa nilai saya ini seperti ini ya karena saya memang begini orangnya. Berbuat baik itu ya udah otomatis begitu. Dan dari keyakinan kelas itu ya ada beberapa turunan dalam bentuk peraturan itu saja. Cuma yang perlu kita pahami adalah bahwa peraturan itu macam-macam. Bunyi keyakinannya satu, peraturannya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Kondisi sosiologis, kondisi geografis, kondisi akar budaya yang ada di situ, itu juga harus menjadi sudut pandang kita dalam kemudian tercipta sebuah peraturan. Tetapi pada esensinya adalah kembali yang kita pegang itu ya keyakinan universalnya dan diturunkan tentu saja dalam sebuah peraturan. Tapi ketika menindak anak, jangan disentil dulu pada peraturannya, tapi ke keyakinan yang lebih tinggi. Karena sifatnya ya lebih permanen gitulah. Keyakinan itu lebih tinggi ya. Sesuatu yang lebih tidak teknis lah istilahnya. Itu mungkin supaya sedikit lah mencoba menjawab dari dua penanya hebat ini, dan tentu saja mungkin saya ya belum bisa memuaskan Pak Jiji dan Bu Eva karena ya ilmu saya masih mungkin segitu. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap kita semuanya dari sini mulai belajar untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian posisi kita bergeser, mengambil kontrolnya itu bukan sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi dinaikkan lagi menjadi posisi manajer. Karena kalau posisi manajer itu diharapkan itu sudah paripurna, artinya kita bisa menjangkau, kita juga bisa menjaga jarak, artinya tidak terlalu membuat siswa tergantung, tidak juga membuat siswa itu menjauh gitu ya. Jadi di posisi aman lah istilahnya itu seperti itu. Supaya apa? Supaya peserta didik kita itu benar-benar bisa menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan itu menjadi bagian dari kebiasaan dia secara sukarela, bukan secara paksa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Cukup udah di